penyiksaan yang dialami oleh ibunya, dan dia berharap agar ibunya tidak dibunuh sebagaimana ayahnya tadi. Belum selesai ayahnya, Yasir mengucapkan 2 kalimat syahadat, dicekik oleh Abu Jahal sehingga beliau pun syahid. Maka Ammar bin Yasir pura-pura menyebutkan Hubal. Pura-pura murtad itu namanya takiyah. Namanya takiyah. Terpaksa melakukan itu. Tujuannya agar mereka berhenti menyiksa ibunya. Betapapun demikian tetap mereka membunuh ibu. Hal ini membuat para sahabat, saya irtad Ammar telah murtad. Ammar telah murtad. Kon irtad Ammar. Tapi ketika selesai penyiksaan ini, Rasulullah menghampiri Ammar bin Yasir. Mendengar Rasulullah juga mengatakan itu. Ammar mengatakan itu. Hal tasaddaq wa ta'taqid bi qaulika ya Ammar li'annaka qulta hubal wa hubal. Naam ya Rasulullah, lakin hadha fi lisani faqat. Betul ya Rasulullah, tapi itu hanya di lisan saya saja ya Rasulullah. Itu hanya di lisan saja. Saya mengungkapkan ini agar mereka tidak menyiksa ibuku. Wa kaifa bi qalbika, lalu bagaimana dengan hatimu wahai Ammar? Bal qalbi mutmainnun bil iman, hatiku mantap dengan iman. Idzan anta mu'min, kalau begitu kamu masih beriman. Saksikan, Ammar masih beriman. Bahkan Rasulullah memerintahkan, jika mereka datang kembali untuk menyiksa kamu, ulangi apa yang kau lakukan. Artinya Rasulullah percaya kepada Ammar. Apakah ini kekhususan Ammar, ataukah kita boleh melakukan itu? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu rasa hati kita. Baik, kembali ke laptop. Ini bukan 4 mata Bapak Ibu, ini kajian. Saya mereka. Kenapa mereka mengalami ujian sedahsyat itu? Karena Allah yakin, karena Allah Maha tahu mereka kuat iman. Apa dahsyat siksaan yang mereka alami. Tapi mereka tidak murtad. Begitulah derajat mereka. Dalam satu riwayat justru ditusukkan itu tombak dari kemaluannya tembus sampai ke kepalanya. Itu yang dilakukan oleh Abu Jahal. Saking ingin menakut-nakutinya orang-orang beriman pada saat itu. Apakah Rasulullah menyaksikan? Rasulullah menyaksikan, ada Rasulullah melihat peristiwa itu. Lalu kenapa Rasulullah tidak menolong? Rasulullah belum punya kekuatan untuk menolong mereka. Dan Rasulullah ditahan untuk tidak melakukan hal yang sia-sia. Memang Rasulullah ingin menolong mereka, tapi belum punya kekuatan. Hingga kemudian turunlah malaikat Jibril, berdiri di samping Rasulullah SAW, mengelus-elus punggung Rasulullah SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya Jibril. Nangis Rasulullah. Mahlan ya Rasulullah. La taglaq ya Rasulullah. Irfa rasak. Angkat kepala anda wahai Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW melihat ke langit, maka di langit terlihat pintu surga dibukakan untuk mereka. Maka Rasulullah SAW bersabda, sabran ya ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, tempat kembali kalian surga. Al jannatu tantazirukum, surga menunggu kalian. Itu ya. Nah, peristiwa demi peristiwa ini yang membuat Rasulullah tertekan luar biasa. Rasulullah tidak berharap ada lagi sahabat yang meninggal gara-gara disiksa, gara-gara beriman. Maka di malam hari Rasulullah kemudian pergi pas waktu jam ini antara setelah sholat isya, ya, di ujung sepertiga malam pertama, pergi Rasulullah ke Ka'bah, merenungkan betapa berat tugas dakwahku ini. Apakah aku harus mengembalikan lagi kepada Allah ini tugas? Aku tidak sanggup ya Allah, tidak sanggup melihat umatku disiksa hingga mati. Maka kemudian Allah perintahkan pada malaikat Jibril, ihbit ya Jibril, turun kau Jibril kepada Muhammad, sampaikan aku akan memberikan kepadanya Isra Mi'raj. Datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengucapkan salam, tidak banyak bicara karena tahu Rasulullah lagi galau. Kok bisa Rasulullah galau? Rasulullah juga manusia. Galau hanya istilah saja Bapak Ibu, tapi beda galaunya dengan galau kita ya. Kalau kita karena apa Bu? Bu pernah galau Bu? Halo? Ibu-ibu masih ada? Ini pada kemana ibu-ibu ini? Bu masih ada Bu? Pernah galau Bu?
Apa Bu penyebabnya Bu? Pandemi. Baik. Bapak Ibu dimati Allah Subhanahu wa taala. Rasul malaikat Jibril datang menghampiri Rasulullah SAW, mengucapkan salam, membawa 2 kendi dari surga. Direbahkan tubuh Rasulullah SAW, dibuka pakaian atasan Rasulullah SAW. Ini cerita yang saya baca dalam Qisasul Anbiya, kisah para nabi dan rasul, atau juga di dalam kitab Ar-Ruhul Makhdum karya Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri, Sirah Nabawiyah. Ya, ada beberapa kisah termasuk tafsir Ibnu Katsir. Ada 16 sahabat yang meriwayatkannya. Jadi ini mu'tabar, mutawatir. Ya, ada Anas bin Malik di antaranya. Kemudian dibukakan pakaian atas Rasulullah. Maka Jibril membuka botol kendi yang pertama, dikeluarkan air sedikit, diusapkan ke dada Rasulullah SAW. Ini dibius dada Rasulullah, anestesi lokal. Lalu belati dikeluarkan, ditusukkan dari sini, dibelahkan ke dada Rasulullah SAW sampai ke ulu hati. Maka terbelahlah dada Rasulullah. Dibukakan dada Rasulullah SAW, diambil hati beliau. Apakah Rasulullah dalam keadaan pingsan? Tidak, Rasulullah dalam keadaan sadar. Kalau Rasulullah pingsan, lalu siapa yang bercerita kepada kita seperti ini? Karena cuma Rasulullah saat itu yang mengalami, betul? Gak ada orang lain, cuma Rasulullah dan malaikat Jibril. Tidak ada yang menyaksikan. Jadi yang terkuat Rasulullah dalam keadaan sadar, makanya dibius tadi. Diambil hati Rasulullah SAW, lalu dibelek, lalu dibukakan. Nah, ada titik hitam di dalam. Ya Muhammad, ya Rasulullah, hada makanun litabitu syaitan ala qalbil insan, fi qalbil insan. Wahai Rasulullah, inilah tempat di mana setan bersemayam di dalam hati manusia. Dibuang, lalu disiram dengan air tadi. Setelah bersih, maka kemudian dimasukkan ke dia yang kedua yang berisi hikmah dan keimanan dari Allah SWT, dari surga. Dimasukkan, lalu ditutupkan lagi. Bagaimana hatinya bisa kembali utuh? Dijahit? Tidak. Baik kalau dijahit, terus lihatin aja gini hatinya dijahit sama malaikat Jibril. Ngobrol gitu sama malaikat Jibril. Enggak. Ditekan oleh malaikat Jibril Allah ciptakan dari cahaya. Kemampuan malaikat Jibril menekan sesuatu yang terbelah, dia disambungkan kembali dengan kekuatan energi yang dikeluarkan tangan malaikat Jibril. Maka utuh kembali hati beliau. Disimpan di tempatnya kembali, lalu ditutupkan kembali dada beliau dan ditekan lagi seperti tadi. Kembali utuh, tersambung kembali dada beliau tanpa ada tetesan darah. Ini bedah anatomi yang dilakukan oleh Jibril terhadap Rasulullah SAW 2 kali. Yang kedua, yang pertama ketika Rasulullah masih kecil, masih anak-anak. Setelah itu kemudian Rasulullah SAW dihadapkan pada 2 minuman, yang satu susu, yang satu arak. Ihdar bainahuma wasrab ya Rasulullah. Pilih antara keduanya dan minumlah. Rasulullah mengambil susu dan diminumnya. Subhanallah. Laqad asabtal fitrah, sungguh kau telah mengambil fitrahmu Muhammad. Andaikan kau mengambil arak, hancur umatmu. Lau ta'khudul khamra la afsadatil ummatu. La afsadat ummatu. Andaikan kau mengambil khamr, hancur umatmu. Nah, ini pelajaran. Apabila ada pemimpin yang menghalalkan khamr, minuman keras, mudah-mudahan sampai ke Jakarta. Ini lagi viral, ada peraturan baru di mana diberlakukan peraturan bolehnya diproduksi minuman keras berskala kecil hingga berskala besar. Nah, kata malaikat Jibril, barang siapa andaikan kau Muhammad mengambil arak, pasti umatnya akan mengikuti. Hancur umatku wahai Muhammad. Nah, kita tinggal tunggu kehancuran mereka ketika ada pemimpin yang menghalalkan khamr. Betul? Allahu Akbar. Lanjut Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu, apakah saya terlalu ekstrim ceramahnya? Pak, ini pada bengong semua Pak. Bisa diterima Bapak Ibu? Bisa. Lanjut ya. Kemudian aku didatangkan buruk kepadaku. Hayawanun alladzi khalaqahu min nur. Satu hewan yang Allah ciptakan dari cahaya. Wasuratuhu dan bentuknya tahtal hisab fawqal bigal.